Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi ya. Di doa pagi kita mau datang pagi ini, mengambil waktu benar-benar mau duduk, diam dan coba adalah apa yang hari ini sedang menekan pikiran kita mau coba lepaskan dulu. Kita mau condongkan hati dan pikiran kita, datang kepada Tuhan, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan lapar dan haus. Karena Tuhan berkenan kepada sebuah kehausan kelaparan, Dia sangat rindu melimpahkan kekuatannya pada kita pagi ini. Mari datang dan siapkan hati kita dengan pujian dan penyembahan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Kami pandang dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah, ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Kami pandang dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup.
membanggakanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Amin Tuhan. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji Engkau Yesus. Sebab kebaikan-Mu
memenuhi hidup kami. Shikaramaya ramaya shana maya ramaya ramaya shana inaya rabaya shakara rabaya shakara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hinaya ramaya shana maya se. Maya shakara maya shakara maya ramaya hinana ya ramaya shakara maya ramaya ramana. Haleluya. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan hanya bagi Dia. Karena Dia Tuhan yang layak menerima segala pujian, hormat. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, di akhir tahun ini, mari kita mau datang bawa korban syukur terlebih dahulu ya. Ebenezer, sampai sejauh ini, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Sampai di bulan Desember Tuhan sudah menolong kita. Jadi saya percaya bahwa mari kita angkat ucapan syukur kita dimanapun Anda berada. Ucapan syukur itu seperti magnet ya. Bisa membuka pintu gerbang surga. Tuhan melepaskan kasih dan kuasanya. Melepaskan begitu banyak perkara-perkara yang baik. Tapi sebaliknya kalau kita jadi orang yang tidak mengucap syukur, maka kita mudah mengeluh. Tidak puas akan hidup ini. Nah, mengeluh, khawatir, bersungut-sungut itu semua seperti magnet juga. Yang akan menarik semua atmosfer negatif dan membuat kita menjadi semakin lemah, semakin tidak berdaya. Jadi kita mau mulai sebelum kita dengan firman, mari kita angkat ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yuk, Tuhan terima kasih Engkau baik, kami mengucap syukur buat kebaikan sampai di bulan terakhir di tahun 2022 Desember ini. Kami masih kami bisa mengalami kebaikan-Mu, kami bisa mengalami penyertaan-Mu, kami bisa menikmati hadirat-Mu ya Tuhan pagi ini. Sekalipun tidak semuanya sempurna, tidak semuanya berjalan dengan baik, masih ada kekurangan sana sini, tapi kami percaya hari ini kami kedapatan tetap jadi orang yang bisa memuji menyembah Engkau. Dan kami percaya lewat ucapan syukur kami Engkau membuka pintu gerbang perkenanan-Mu untuk datang. Melawat setiap kami pagi ini, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat Tuhan Kau berikan kelepasan dan buka setiap jalan-jalan yang sedang tertutup di depan kami. Kami percaya mimpi dan penglihatan tahun ini akan tergenapi kalau hati kami siap menerimanya ya Bapak. Thank you, kami bersyukur Engkau berkati apa yang kami mau dengar sharing firman kami pagi ini. Biarkan di dalam kekuatan kasih kami mendapatkan kembali begitu banyak hal yang baik yang telah dicuri oleh musuh. Makasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu, kita udah ada ya. Wow, cepat sekali waktu berlalu dan kita sudah ada di penghujung akhir tahun.
Saya percaya apapun keadaan kita hari ini, God is good ya, Tuhan tetap baik dan Tuhan adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Ya tema saya pagi ini adalah kekuatan kasih. Ya jadi apapun yang kita alami pagi di sepanjang tahun ini saya percaya kita mau tutup tahun ini dengan kuat ya. Dan ada kekuatan melebihi, dikatakan melebihi pengharapan dan iman. Kasih itu terbesar. Kita baca yuk. 1 Korintus 13 ayat 13. Kita memulai dengan ayat ini. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya jika segala sesuatu sudah hilang, yang tiga ini gak boleh hilang di hidup kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang paling besar diantaranya ialah kasih, ya kan? Saya gak akan bahas iman, pengharapan, karena pagi ini saya mau bahas tentang kasih. Ya, oke kita buka ayatnya di dalam 1 Korintus, di dalam Matius 3, 16 dan 17 yuk. Kita baca dulu ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah adalah kasih dan ketika Yesus sebelum memulai pelayanan dia dibaptis dan ketika keluar dari air maka langit terbuka, Roh Kudus turun, lalu ada suara. Ya dari surga berkata seperti ini. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Wow. Yesus memulainya bukan dengan semua mulai dari sebuah promosi atau mulai dari semua apapun yang dia punya. Tapi dia memulainya dengan keluar daripada kasih Bapa, dari perkenan Bapa. Sebelum Yesus memulai sebuah pelayanan pun dia belum buat mujizat satu pun. Dia sudah mendengarkan bahwa Bapa mengasihi dia. Bapa bangga kepada dia gitu ya. Nah jadi Yesus ini pribadi yang memulai pelayanan dengan rasa aman. Memulai kehidupannya dengan rasa aman gitu ya. Dia tidak usah menunjukkan dirinya, bahkan ketika dia dicobai disuruh membuktikan. Kalau kamu anak Allah ya jadikan roti batu menjadi roti kan. Dan dia tidak perlu membuktikan diri gitu ya. Memang ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja tapi dari firman Allah gitu ya. Dari apa yang tertulis. Dan pencobanya sampai 3 kali tapi tetap Yesus bahkan di yang terakhir itu diperlihatkan kalau kamu bisa kalau kamu mau nggak diperlihatkan seluruh dunia yang bagus ini, kamu mau nggak? Kalau kamu mau ini maka kamu mesti menyembah kepada setan gitu, kepada iblis yang hari itu memberikan pencobaan. Tapi Yesus pun bisa menghandle itu gitu ya. Nah, saya mau kita belajar pagi ini tentang Yesus. Dia punya rasa aman karena dia tahu dia dikasihi dan dia Bapa itu bangga kepada Yesus dan tanpa harus dibuktikan apa-apa dulu. Karena memang itulah pribadi gambaran Bapa dan Yesus menjadi hari ini menjadi sebuah teladan buat kita juga bahwa apapun yang kita hari ini mungkin mengalami kegagalan atau belum bisa mengalami seperti apa yang Tuhan mau di hidup kita. Kita mengalami kejatuhan mungkin. Kita alami banyak kegagalan di tahun ini dan kita belum bisa bangkit. Percayalah, punya rasa aman aja di dalam Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu tetap bisa menerima kita seperti dia menerima Petrus yang gagal, yang menyangkal dia. Bahkan sudah dia berkata semua orang bisa down imannya tapi sekali-kali aku tidak. Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah, Petrus malah benar-benar menyangkal Yesus gitu ya. Tapi bukti Yesus bisa tetap mengasihi Petrus dan berkata, it's okay. Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Yang dia pertanyakan terus kepada Petrus adalah apakah kau mengasihi aku? Jadi kasih itu terbesar ketika segala sesuatu hilang. Ketika iman pengharapan bahkan kandas hidup kita.
Kita masih punya kasih Bapa yang menolong kita tanpa kita harus membuktikan diri bahwa Yesus Bapa mengasihi kita. Nah, yang kedua, Yesus ini pribadi yang dia bisa melewati semua pencobaan, masa sukar di hidupnya. Karena apa? Karena dia tahu kasih Bapa itu membuat dia kuat gitu ya. Kalau kita baca bagaimana Yesus itu mengalami, mungkin kita juga di hidup ini mengalami yang namanya penolakan, kritikan, aniaya atau kehilangan gitu ya. Yesus itu mengalami penolakan, ditolak oleh orang-orang. Bahkan ketika dia ada di sebuah perdebatan, dia itu sampai dilempari batu. Tapi dia sudah buat banyak mujizat bahkan, tapi dia menyingkir, dia tidak membalas, dia menyingkir dan menghilang dari tempat itu. Bukan cuma itu, Yesus ketika di Taman Getsemani, ketika orang-orang datang menangkap dia, dan ada satu muridnya menyerang imam yang datang menangkap dia pakai pedang dan sebelah kanan telinga orang itu putus. Yesus tidak berespon seperti murid-muridnya. Dia ambil kuping itu dan dia jamah kuping orang itu, terjadi kesembuhan. Wow, jadi dia membalas kejahatan dengan kasih, dengan kebaikan. Dia mengampuni, dia tidak membalas. Itu respon Yesus. Lalu apalagi ketika dia mengalami tekanan, kehilangan. Yohanes Pembaptis itu kan misannya, dia dengar kabar. Anda baca nanti Matius 14 ayat 13, 14, 15 itu menceritakan bagaimana Yesus dengar kabar Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya dan tentu saja itu sebuah berita yang sangat menekan dan kesedihan yang mendalam. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus dengar itu? Dia mengambil waktu menyingkir dari kerumunan banyak orang dan dia mencari Bapa untuk meminta kekuatan kembali. Nah, tapi ketika orang-orang banyak tahu mendengar itu, orang banyak mengikuti dia ke tempat di mana mereka berada. Dan Yesus melihat mereka dan bukan cuma dia, mungkin kadang kita berkata, ya dalam kondisi begitu aku gak bisa dong melayani orang. Tapi pada waktu itu justru dalam kekuatan kasih Bapa, dia bisa melihat yang lebih besar, kebutuhan orang yang besar. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit dan bukan cuma itu, mujizat pelipat ganda 5 roti 2 ikan itu terjadi ketika Yesus dalam keadaan tekanan kesedihan. Itu yang terjadi. Nah, Yesus tetap bisa kuat menghadapi masa-masa yang paling sukar dalam kehidupannya. Karena ada kasih Bapa. Karena dia mempunyai hubungan dengan Bapa yang sang kasih. Maka dia beroleh kekuatan kasih itu dan dia bisa melepaskan kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan saat ketika dia sendiri membutuhkan kekuatan, dia fokus tidak kepada kepentingan diri sendiri, dia fokus kepada kepentingan begitu banyak orang. Ya, nah kita mau pelajari, saya bagikan 3 hal pagi ini kepada kita. Yang pertama-tama, dari apa yang saya sharingkan mungkin sederhana, tapi saya mau kita dikuatkan kembali ketika di akhir tahun ini mungkin banyak hal hilang di hidup kita. Yang pertama mungkin kita belum bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Kita masih jatuh bangun dalam iman kita gitu ya. Gak mempercayai Tuhan waktu masalah-masalah datang. Atau kita mungkin jatuh juga dalam kesalahan dosa mungkin. Saya mau katakan miliki rasa aman di dalam Tuhan. Punya rasa aman aja dalam Tuhan. Karena God is love. Dia adalah kasih. Kasih yang terbesar. Kasih itu menerima segala keadaan kita. Seberapa jauh kita, seberapa kita down, seberapa kita mengalami kegagalan. Dia tetap bisa menerima kita. Dan gak perlu membuktikan diri apa-apa. Bahkan tahun ini pun ketika kita belum bisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita seringkali ingin membuktikan diri. Karena dunia ini menuntut seperti itu. Mari punya rasa aman aja di dalam Tuhan. Dia menerima kita. God is love. Yang kedua, kasih itu membuat kita bisa melewati masa-masa sukar. Jadi kalau kita udah melihat keadaan keluarga mungkin
keadaan kehidupan pekerjaan atau di dalam pelayanan. Ada banyak hal yang sepertinya itu tidak bisa, itu begitu kadang-kadang kita terima penolakan, kritikan mungkin. Kita terima juga mungkin aniaya. Kita mungkin juga merasa kehilangan sesuatu di tahun ini. Nah, kalau kita murid Yesus, kita bisa menavigasi juga dong perkara-perkara itu. Kalau Yesus bisa melakukan itu karena dia ada di dalam kasih Bapa, kita pun harus memiliki itu. Jadi kita bisa mengampuni orang-orang yang telah menolak, mengkritik atau menganiaya kita. Bahkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kasih, mengampuni. Kalau ada orang-orang yang perlu kita ampuni, ya di sini kalau ada ibu-ibu yang sudah disakiti oleh suami mungkin, oleh saya nggak tahu, oleh keluarga atau kita anak-anak yang mungkin anak-anak muda yang dilukai oleh orang tua. Ampuni, kasih itu terbesar ya. Apapun yang kita terima, jangan sampai kita simpan kepahitan, simpan amarah. Kita nggak bisa mengampuni, tapi mari kita kobarkan kasih Tuhan di akhir tahun ini. Kalau Yesus lahir di bulan Desember nanti kita merayakan Natal, maka saya tahu bukan cuma dia mengasihi dunia ini, tapi dia juga mau mati bagi kita. Itu udah bukti terbesar buat dunia ini, buat kita semua. Nah, bagaimana kita ketika kita hanya mungkin dikata-katai orang, mungkin tidak sampai kita dicambuk seperti Yesus dicambuk. Mungkin kita nggak sampai disalib. Yesus mengampuni orang yang menyalibkan dia. Kita nggak sampai disalibkan, kita nggak sampai diludahi, bahkan ditelanjangi, disalibkan sampai dibunuh. Kita nggak sampai mengalami itu. Terlebih itu kita mau, pagi ini saya mau minta kita semua lewati masa sukar bersama dengan Tuhan. Kita pasti bisa. Karena dia adalah kasih, maka kita pun harus punya kasih Bapa untuk bisa melewati semua masa sukar ini. Ya, yang ketiga, perkuat hubungan kita dengan Sang Kasih yaitu Yesus. Bangun kedekatan di akhir tahun ini, bangun altarmu. Bangun apa yang kalau kita lemah di dalam kasih, di dalam iman, pengharapan, saya tahu pasti di sana karena hubungan kita dengan Tuhan mungkin menjauh. Nah, waktu kita mendekat kepada Tuhan, kita bangun altar seperti Yesus di dalam setiap musim hidupnya. Dia adalah pribadi yang mencari Bapa. Di waktu pagi-pagi, Markus 1:35, dia pagi-pagi datang mencari Bapa. Di waktu di dalam dia mencari, ingin memunculkan 12 rasul. Di dalam Lukas 6 ayat 12, dia berdoa semalam-malaman dengan Bapa. Dan di beberapa ayat, ketika dia di dalam tadi saya ngomong di dalam Matius 14 ayat 13, dikatakan ketika dia mendengar kabar tentang Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya mati, dia menyingkir mencari Bapa. Jadi segala musim hidup Yesus itu mencari Bapa. Itu yang kita harus bangun di akhir tahun ini. Kalau ada altar doamu yang sedang runtuh, mari datang dan perbaiki altar itu. Karena altar itu bukan bicara hanya kuasa, tapi altar juga bicara tentang kita membangun keintiman dengan Tuhan, membangun kasih. Intiman itu kasih, itu yang terbesar dan itu nggak boleh hilang di hidup kita. Dengan demikian saya percaya ketika kita punya kekuatan membangun kehidupan kita dengan Tuhan, dengan Sang Kasih, maka saya percaya, maka kita akan mendapatkan kembali kekuatan kasih Tuhan. Dengan demikian, saya yakin kita bisa mengakhiri tahun dengan kuat, bahkan memulai tahun depan yang kita nggak tahu gimana, kita serba terbatas, tapi dengan mata iman, dengan kasih Bapa, kita mempercayai bahwa apapun yang terjadi, Immanuel, Allah sudah ada di depan. Dia sudah menyediakan segala yang lebih baik. Ada tanah Gosen yang diberikan perbedaan kepada orang-orang yang dia kasih dan mengasihi dia.
Iya, pasti ada perbedaan, jangan takut menghadapi bahkan tahun depan. Saya percaya bahkan hari ini pun kalau keadaanmu sedang dalam keadaan tidak baik, mari bangkit. Mari bangkit dan tetap bisa kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dan tetap bisa melakukan yang terbaik yang Tuhan mau kita lakukan. Mari kita datang kepada Tuhan dan mempercayai Dia, Allah Immanuel itu ada menyertai kita. Terima kasih buat kasih-Mu. Amin. Terima kasih buat cinta-Mu. Kami aman. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Amin. Mari kita mulai dari awal yuk. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Thank you Tuhan. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Makasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Bawa hati kita mendekat kepada Sang Kasih. Bangun kehubungan dengan Dia kembali, bangun altar kita yang runtuh. Mari intim dengan Dia, kembali kepada kasih Bapa. Di nama Yasyagana Rahamaya Sikinara Naramo. Hinara Naramo Yasikinara Nara 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 Naramo. Haleluya.
rahabayasi akana ramayasi akana rahabayasi. Kina rahabayasi akana ramayasi akana rahabayasi. Bawa hati kita mendekat. Mari Tuhan curahkan kasih-Mu pada kami pagi ini. Kami butuh Engkau. Kami butuh kekuatan kasih-Mu Bapa. Biar kami mengalami keamanan dan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sukar. Haleluya. Kona rahabayasi akana rahabayasi kina rahabayasi. Kona rahabayasi akana ramayasi akana ramayasi. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Datang pada Yesus, datang pada Yesus yang adalah kasih yang terbesar itu. Datang kepada Bapa yang kasih yang terbesar itu. Pagi ini saya mau berdoa bagi beberapa kriteria orang-orang yang ikut di dalam doa pagi ini. Yang pertama-tama, orang-orang pertama yang saya nggak tahu, tapi ada orang yang kau ingin selalu membuktikan diri dengan berbagai cara. Kamu nggak punya rasa aman gitu. Seringkali kita mencoba berbagai cara untuk membuktikan diri kita bahwa aku bisa loh. Aku bisa. Bapak Ibu Saudara, siapapun kau atau anak-anak muda yang seringkali miliki rasa aman. Seperti Yesus, sebelum dia memulai satu pelayanan pun, dia belum buat satu mujizat pun, dia dengar suara Bapa berkata, inilah anak yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Jadi hari ini kalau engkau mengalami kegagalan, kau gak bisa terima itu. Kadang-kadang mungkin kita gak dapat pujian atau mungkin kita gagal. Kita udah berjuang dengan semua usaha kita yang terbaik. Kita gagal mungkin. Sepertinya tidak mendapatkan yang terbaik mungkin di dalam sekolah atau kuliah atau dalam pekerjaan juga. Kita gak dapat promosi dan sebagainya. Dalam pelayanan juga mungkin. So, ada orang-orang yang mungkin diangkat. Ada orang yang malah dipilih dan sebagainya. Dengarkan ya. Belajar rasa aman ya. Satu pribadi yang tetap bisa menerima kita apa adanya. Dia berkata kepada Yesus, kau kukasih nak, aku bangga kepadamu. Sebelum Yesus lakukan apa-apa. Jadi saya mau memberikan ini hari ini. Ada suara Bapa dari surga berkata, kamu kukasih nak, bukan karena kamu berbuat sesuatu. Aku udah mati lahir bagi dunia ini, memberikan putraku yang tunggal. Dan mati bagi dunia ini. Itulah bukti kasih yang terbesar. Sebelum kau lakukan apa-apa, bahkan ketika kau berdosa, aku sudah memberikan putraku yang tunggal. Itu bukti terbesar kasih Bapa. Jadi apalagi yang kita hari ini merasa gak aman. Mari, ya kuatkan, bangkitkan dirimu untuk berkata thank you buat kasih Bapa. Tadi kita mulai nyanyi, terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Itu yang buat kita punya rasa aman. Yang kedua, orang-orang kriteria seperti apa? Orang yang engkau sedang melewati masa sukar tahun ini. Di dalam kehidupan keluarga ada masalah yang bertubi-tubi datang. Di dalam hubungan yang rusak mungkin. Atau ada orang yang kau mengalami penolakan. Dianiaya, difitnah. Kau gak salah tapi engkau difitnah, ditolak mungkin. Atau dihianati seperti Yesus dihianati. Anda ditinggalkan mungkin. Dihianati oleh suami mungkin. Atau mungkin kita juga mengalami yang namanya kehilangan. Ada
keluarga yang kita kasih itu pergi. Itu kesedihan yang paling mendalam. Ada juga yang kehilangan harta benda dan sebagainya. Saya mau katakan, kasih akan membuat kita kuat. Ya, Yesus bisa melewati masa sukar karena kasih Bapa. Dia tahu dia aman, dia disertai oleh Bapa. Sehingga dia bisa melewati semua penolakan, kritikan, semua pengkhianatan murid-muridnya bahkan. Dia bisa tetap mengasihi, mengampuni. Dalam keadaan kesedihan dia tetap bisa berbuat baik. Ketika Yohanes Pembaptis meninggal dia tetap bisa melakukan mujizat bahkan. Itu kekuatan kasih. Kalau kita berkata Yesus penuh kuasa, saya mau katakan, iya, tapi kenapa kuasa Tuhan bekerja? Kenapa kuasa bekerja? Karena kasih itu membuat belas kasihan. Ketika tergerak oleh belas kasihan, maka disitulah kuasa Bapa itu bergerak. Mujizat kesembuhan, kebangkitan orang mati, 5 roti 2 ikan, itu dikerjakan Yesus. Di saat dalam keadaan dia sedang mengalami hal yang tidak baik. Wow, luar biasa ya. Kita mau belajar kriteria orang kedua. Saya mau katakan, kalau engkau sedang mengalami kondisi yang sukar di dalam bulan-bulan di mana kita mau akhiri tahun ini, saya mau tetap berkata kuat ya. Karena Bapa akan datang menguatkan engkau. Seperti dia menguatkan Yesus. Dan Yesus datang menguatkan kita semua dengan kasih-Nya. Kasih menjadi terbesar untuk kita bisa mengampuni. Bisa melewati semua masa. Dan bisa melakukan apa yang gak mestinya kita lakukan. Dalam kelemahan kita. Bahkan kita bisa melakukan sesuatu yang benar-benar di luar perkiraan. Kelemahan itu bicara dalam kesedihan, tekanan kehidupan kita. Justru disitulah kita melihat bagaimana terjadi mujizat pelipat kali gandaan. Dan banyak mujizat yang lainnya juga. Ya. Dan kriteria ketiga. Orang-orang yang mungkin karena 2 hal itu. Anda bisa jauh dari Tuhan. Bangun. Tuhan menerima kita seperti dia menerima anak bungsu yang terhilang di Lukas 15. Gak enak keluar dari Bapak. Dari hadirat Bapak. Jadi kekosongan hidup, kelaparan. Dia kembali pada Bapa. Bapa itu dari jauh sudah menunggu. Dan menanti-nantikan dia. Itulah kasih Bapa yang terbesar. Kembali kepada Bapa ya. Bangun hubungan kita kembali dengan Bapa. Yohanes 15 ayat 5 berkata, di luar Bapa kita gak mampu lakukan apa-apa. Sekali lagi, mari. Aku akan berdoa bagi setiap orang. Tuhan engkau yang mengetahui. Hamba sudah menyebutkan beberapa kriteria dari orang yang mengikuti doa pagi jemaatmu. Di mana-mana kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang datang. Engkaulah iman itu, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kasih itu buat kami. Kalau segala sesuatu hari ini belum seperti apa yang kami ingat, bahkan kami masih melewati masa-masa yang sukar, kami percaya tetap ada kekuatan kasih yang hidup dan itu ada di dalam kehidupan kami. Makasih kami kuat pagi ini. Aku berdoa buat 3 tipe orang yang tadi hamba sebutkan. Aku berdoa biar mereka bangkit hari ini, move on dari semua kejatuhan, kegagalan dan dari semua kesukaran. Mereka tetap bisa melepaskan pengen, mereka tetap bisa bangkit dan mengalami sebuah kekuatan untuk, saya percaya justru ketika kita dengar firman ini, ketika Anda mulai bangkit, aku percaya kita akan mengalami yang namanya sebuah kekuatan kasih Tuhan dan kita akan bangkit. Ketika kita bangkit, disitulah mujizat Tuhan akan terjadi buat hidup kita. Saya percaya orang-orang yang gagal, yang kau sedang mengalami kejatuhan, bahkan kau akan bangkit mendahului orang yang sudah ada hari ini bahkan. Karena kau Tuhan memberikan kuasa percepatan. Untuk apa yang jadi ketinggalanmu, kau akan alami itu. Dan orang yang dalam keadaan masa sukar pun, saya gak tahu mungkin orang kehilangan, kekurangan, hari ini mungkin pekerjaan atau keuangan terikat utang. Aku merasakan ada pelipat kali gandaan 5 roti 2 ikan akan terjadi dalam kehidupan kita. Entah gimana Tuhan akan melipat kali gandakan 5 roti 2 ikan. Dan kita bisa, bukan cuma kita diberi makan, justru kita bisa memberi makan banyak orang yang membutuhkan. Itu bisa keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Terimalah itu
di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba selesai. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat Bapa sang kasih yang akan memberikan kita kekuatan kasih dari awal hingga akhir. Dan itulah yang membuat kita hidup dari awal tahun sampai akhir tahun ini dan mengawali tahun depan, dan kita juga akan mengawali dengan kasih Bapa yang terbesar. Terimalah itu di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. God bless you, sampai ketemu di Sabtu depan.